Selamat malam untuk teman-teman semua yang hadir maupun yang join live. Selamat datang di Ruang Dialog Santren Delik. Untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Resa Alvina, bisa dipanggil Resa. Lalu nama saya Ayu, bisa dipanggil Mbak Ai aja. Terus tengah ini siapa ini? Boleh kenalan dong. Saya Ivan, saya tamu yang diundang. Oh gitu. Tamu yang diundang. Ini kesibukannya apa ini Mas Ivan? Jelasin dulu dong, Mas Ivan tuh siapa? Oh iya, Mas Ivan Jelasin. itu siapa? Mbak Resa jelasin Biar Mas dulu. Ivan sendiri aja perkenalan diri. Boleh, tamunya mandiri ini. Iya dong, biar mandiri. Teman-teman, perkenalkan, entah teman yang offline ataupun online ya. Nama saya Ivan, profesi saya hipnoterapi dari 2011, saya juga psikolog klinis dewasa. Nah, di sini itu dipanggil dan dipercaya, disuruh meramaikan atau menghibur lah. Iya. Nanti biar ramai dan penuh manfaat. Jadi Mas Ivan itu founder dari Binar Kalbu Psikologi ya Mas ya? Ya, itu salah satu founder, ada platform juga namanya Binar Kalbu Psikologi. Teman-teman yang di sini boleh silakan kalau mau nge-follow biar nanti biar tahu beberapa kegiatan, dan kita selalu setiap hari itu bikin konten yang berhubungan dengan psikologi, dan itu insya Allah nanti teman-teman yang melihat konten tersebut bisa terbantu secara psikologisnya. Tuh teman-teman langsung bisa di follow @binarkalbu_psikologi. Kalau untuk alamatnya itu di mana ya Mas? Di Semarang Barat, Jalan W.A. Supratman, daerah Kelurahan Gisik Drono. Oke, hari ini kan temanya tahu nggak Mas? Temanya apa hari ini? Rumah adalah maut, bener nggak? Aduh, Bener ya? bener rumah adalah maut. Saya tahu karena saya nge-follow Instagram Santren Delik. Oh, alhamdulillah di follow. Gini Mas, dari tema tersebut, menurut Mas Ivan apa sih artinya rumah adalah maut? Oke. Jadi gini Mbak Ayu, rumah itu kan adalah sebuah tempat di mana dia beristirahat. Ya harus aman, ya harus nyaman. Dan sisi ketika orang itu butuh istirahat kan berarti dia selesai dari aktivitasnya. Seandainya di dalam rumah itu kok tidak membuat dia aman, nyaman, dan istirahat yang penuh, mungkin nggak bisa dinamakan bahwa itu adalah rumah. Apalagi sesuai dengan tema hari ini, rumah adalah maut. Apakah itu adalah bentuk di mana rumah ini hilang ruhnya atau hilang fungsinya? Karena di sini malah maut loh. Sedangkan kita kan sebenarnya gimana caranya kita balik rumah biar tidak terhindar dari maut. Karena kebanyakan orang itu keluar dari rumah, maaf ada yang kecelakaan atau mungkin ketemu sama orang-orang yang dengan niat buruk, hanya kita menuju ke maut itu. Tapi karena ada rumahnya ini adalah tempat di mana kita istirahat, tempat di mana ini buat kita aman. Tapi kalau ini rumah adalah maut, berarti harus dikoreksi nih. Ada apa ini dengan rumah? Kan gitu. Betul banget. Jadi menurut saya itu nggak semua orang itu nggak semua orang memiliki tempat pulang. Tapi mungkin ya banyak banget orang yang punya rumah. Tapi rumah itu hanya sebuah bangunan, bukan untuk pulang, untuk beristirahat, untuk bersandar. Dan sebenarnya salah satu mungkin saya juga, saya itu kurang nyaman di rumah. Makanya mungkin sudah lama sih saya nggak pulang. Ada tips nggak sih Mas? Banyak mungkin ya, saya juga mendengar banyak curhatan dari teman-teman bahwa rumah mereka itu udah nggak lagi tempat pulang, tapi cuma sebuah bangunan yang pulang hanya sebuah formalitas aja. Menurut Mas Ivan itu gimana sih cara agar kita tetap nyaman di rumah, atau emang ya udah pelan-pelan aja deh. Kalau memang rumah itu belum nyaman, kita pelan-pelan entah kita ngobrol sama orang tua agar tetap merasa nyaman, atau gimana sih, kasih tips deh. Banyak banget, aku percaya banyak banget teman-teman di online walaupun ataupun di offline ini yang merasakan hal yang sama. Jadi gini, ini kan judulnya ruang dialog ya Mbak Ayu ya, sama Mbak Resa ya. Iya, betul. Yang namanya ruang dialog itu harus ada dua arah. Nah karena tadi Mbak Ayu bilang bahwa dia
nyaman di rumah, kita bedah kasusnya Mbak Ayu. Aduh, ini Boleh ini nih. apa namanya colongan nih gratis, alhamdulillah. Enggak gini, kalau kita ngomongin tentang rumah kan berarti hubungannya bukan tentang bangunan ya, tapi tentang anggotanya. Betul. Iya, Kalau betul. di rumah itu ada orang tua dan ada anak, ada kakak, ada adik segala macam. Nah, ada apa Mbak Ayu sama rumah? Mungkin aku tuh kurang akrab sama orang tua karena menurutku terlalu banyak rasa sakit di masa kecil sampai sekarang gitu. Jadi misal mungkin untuk orang tua itu sesuatu hal yang sepele, kayak misal orang tuaku berjanji A tapi ternyata nggak ditepatin, dan itu berulang terus menerus, atau ada kebohongan yang eh, disampaikan ke aku padahal aku udah tahu kenyataannya gimana. Jadi itu terus menerus terjadi sampai sekarang. Makanya mungkin aku udah 2 atau 3 bulan nggak pulang karena itu. Bahkan sampai menurutku kalau misal aku itu misal nggak punya uang nih, aku lebih baik di Semarang yang menurutku masih banyak teman-temanku yang bisa memberikan aku makan atau bahkan uang ketimbang aku harus pulang ke rumah. Gini Mbak Ayu, ini kembali lagi ya, kita harus tahu audiensnya. Audiensnya di sini kan semuanya dewasa rata-rata. Remaja mungkin ada 1-2, tapi gak ada yang anak-anak. Kan gitu ya, karena ini adalah ruang dialog untuk manusia yang sudah dewasa. Saya yakini dan saya percaya bahwa tidak ada yang namanya orang tua itu punya niat buruk sama anaknya. Selalu punya niat baik, benar ya? Hanya saja mungkin ada caranya yang kurang tepat atau ada suatu kondisi yang memungkinkan sehingga si orang tua ini tidak bisa menepati janjinya. Ya saya kembalikan lagi sama Ayu. Menurut kamu, dari sudut pandang kamu sekarang yang udah dewasa, apa yang membuat orang tuamu itu akhirnya tidak bisa menepati janjinya? Karena finansial, atau karena mungkin ada suatu hal yang lebih urgent, atau mungkin pengen mendidik kamu agar semua yang kamu inginkan itu tidak harus dipenuhi loh, karena itu yang namanya suatu pendewasaan dalam menjalani hidup. Kalau menurutmu mana? Kalau menurut aku sih gini ya, kebetulan kan terkadang aku cerita sama mbahku, Mbah Kakung gitu. Jadi menurutku karena ibuku itu anak tengah, cewek sendiri. Jadi beliau itu menurutku terlalu dimanjakan. Bahkan dulu pernah, menurutku sekarang udah lucu sih. Sebelum PS apa sih Mas? Tando. Nintendo. Nintendo. Itu aku punya. Yang beli orang tuaku. Aku sama ibuku rebutan itu. Sampai aku nangis pulang ke rumahnya Mbah. Tidur di rumahnya Mbah nangis gara-gara rebutan hal itu. Itu kan menurutku sesuatu hal yang kalau aku pikir sekarang aneh banget kan. Seorang ibu rebutan sama anak tentang game. Nah menurutku mungkin kenapa orang tuaku bersikap seperti itu karena emang ibuku udah dimanja. Dimanja sama mbahku dulu, semua ada, semua tersedia. Di saat dia berdiri sendiri, kebetulan setelah Mbah Putriku meninggal, itu ibuku agak goyang karena dari mulai masak dan lain sebagainya itu mbahku. Terus menurutku mungkin dari itu ibuku udah nggak punya pegangan nih. Makanya dia susah juga menjadi pegangan aku, jadinya ya kayak gitu menurutku sih. Oke, kita garisi dulu. Bahwasannya sekarang kita hidup di tanggal 20 Juni 2024. Dengan usiamu sekarang berapa? Sekarang 27. Tak kirain 19. Biasanya Ketahuan kemarin kan? 19 kok. Ketahuan kayak lo kayak gini. Oh ya udah. Nah, sekarang kan gini, Mbak. Mbak Ayu. Sekarang kamu 27, terus itu adalah masa lalumu. Kamu tahu bahwa ibumu itu emang diasuh dengan pola manja. Kembali lagi, mbahmu, nenekmu atau kakekmu itu kan mengasuh orang tuamu atau ibumu itu kan dengan niat baik, dengan cara memanjakan itu. Kan ada nih ya, pola asuh itu ada yang manja, ada yang tidak dimanja atau dimandirikan, ada yang dekat atau bikin jarak, ada yang apa-apa dikasih karena itu adalah bentuk kasih sayang, atau ada yang dites, tidak semuanya loh yang kamu inginkan itu harus tercapai. Terus ada juga dengan kekerasan, ada yang dengan lembut, tergantung polanya. Dan menurutku pola itu kan pola
kesadaran orang tua masing-masing ya. Dan itu tidak bisa kita paksakan. Yang jelas yang kita harus tahu adalah itu niat baik. Kan begitu. Nah, karena orang tuamu waktu itu dipola dengan nenek kakekmu itu dengan pola manja, akhirnya kan pendewasaan itu kurang. Mungkin egosentris atau egonya itu kan masih muncul, sehingga ini mainan untuk anak-anak kok sampai seorang orang tua atau seorang ibu kok masih mainan Nintendo. Berarti kan ada keterlambatan secara perkembangan, kan begitu kan ya. Nah tapi pertanyaanku gini, apakah ibumu sadar dan apakah sebenarnya ibumu mau dia jadi pribadi yang seperti itu? Mungkin kalau menurutku seharusnya sih beliau bisa berubah ya, karena beliau kan otomatis setelah dididik misal dari SD sampai SMA, habis itu kan beliau kerja juga, kerja di Semarang juga. Menurutku harusnya mental beliau harus terasah. Tumbuh itu ya. Iya, seharusnya karena beliau di lingkungan yang berbeda, bukan di rumah. Jadi kalau aku bertumbuh di rumah dengan keadaan seperti itu, lalu aku keluar dari rumah, aku bekerja, menemukan lingkungan yang beda, ya jadilah aku yang seperti ini gitu. Itu seharusnya, berarti di dalam hidup ini tidak ada yang harus. Karena setiap orang itu punya pola hidupnya masing-masing, punya pengalaman dan perjalanan hidup masing-masing. Mungkin waktu itu ibumu tidak punya kesempatan untuk belajar tumbuh. Karena balik lagi, semenjak ada neneknya, dia tidak mandiri, bahkan gak bisa masak. Tapi apa yang terjadi? Ketika nenekmu meninggal, ibumu kan ngedrop kan? Benar enggak? Itu kan sisi dimana dia kaget. Nah berarti kan ada suatu pola perkembangan yang tidak tumbuh atau suatu fungsi sebagai orang tua itu yang tidak berfungsi seperti halnya menormalnya, kan begitu. Nah ini bukan soal itu sebenarnya, tapi soal dimana ketika kamu merasa seorang perempuan dewasa di usia 27 tahun dan suatu saat kamu jadi seorang ibu, kamu mau nggak nurun itu? Kalau kamu nggak mau nurunin, ya kamu adalah generasi pemutus mata rantai. Benar nggak? Nurunin apa nih? Ya tadi kemanjaannya lah, ya tadi sifatnya lah, karakternya. Cara mendidik anaknya. Karena ini aku lagi ngobrol sama Mbak Ayu, bukan sama ibunya Mbak Ayu. Benar nggak? Kita fokus aja ke situ. Kalau emang ternyata ini adalah sebuah konflik, ya udah terjadi kok. Lah mau gimana? Kita mau ngirim Doraemon dari Jepang, terus kita kembali ke masa lalu, kan juga bisa juga. Ya udahlah, fokus sama hari ini. Yang jadi solusi adalah gimana caranya kalau kamu merasa bahwa ibumu tidak optimal sebagai peran orang tua, ya besok kamu adalah pemutus rantai agar anak cucumu tidak merasakan apa yang kamu rasain. Iya benar banget. Sebenarnya mungkin ada bersyukurnya aku memiliki orang tua seperti itu, memiliki kakek nenek yang seperti itu, karena aku bisa belajar bahwa ternyata nggak seharusnya sebagai orang tua seperti itu. Jadi sebenarnya ya itu, aku bersyukur aku bisa belajar dari beliau bahwa jika aku diperlakukan seperti itu tidak enak. Itu menjadi pelajaran dan insya Allah nanti suatu saat jika aku memiliki anak, aku nggak akan memperlakukan anakku seperti itu. Sip, tepuk tangan buat Bu Ayu, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke gini Mas, kan kalau Mbak Ayu tadi tentang ibunya, itu kan berarti awal pernikahan mungkin ya. Ini Reza itu mau tanya nih, kan rumah itu nggak jauh dari kata rumah tangga ya. Langkah apa sih yang harus kita ambil agar kita tuh bisa dapetin pasangan tuh yang maksudnya bisa menjadi rumah kita tuh nyaman, nggak jadi maut, dan gimana sih kita cara milih pasangan agar anak kita suatu saat pun juga nyaman sama orang tuanya gitu, gimana Mas? Saya kembalikan lagi. Aku paling enak ini kembali-balik ke pokoknya. Mbak Reza, tolong sebutin kriteria laki-laki yang menurut kamu cocok untuk mendampingi hidupmu. Boleh fisik, boleh pikiran, boleh secara pribadi atau perasaan, bebas. Kalau aku sih lebih ke yang bertanggung jawab ya. Tanggung jawab kayak piye maksudnya? Tanggung jawab tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya wis ngomong we kerja ngono kan. Iya, kerja, tanggung jawab kerja, enggak yang malas-malesan. Ongkang-ongkang ning omah. Kayak satu, dia harus kerja. Terus yang apa lagi? sayang sama keluarga.
sayang Boleh. sama aku, sayang sama anak-anak kayak gitu. Terus ganteng boleh kali ya. Boleh, boleh. Ganteng. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih Nah, Mas. oke. Ada ganteng, kerja, sama sayang. Sayang Atau enggak keluarga. family man gitulah ya katakanlah Iya, ya. Oke. boleh. 1, 2, 3. Tolong kasih ranking yang paling utama dan tidak bisa dinego yang mana? Tanggung jawabnya. Oke, berarti kalau misalkan nanti Mbak Resa ketemu orang ganteng, kok ora tanggung jawab, aja dipilih. Oke. Asal, Ya kan ngono ya? Bener, bener, bener. Bener nggak? bener, Boleh, bener. boleh, boleh. Jadi kalau misalkan dia kerja atau mungkin dia serabutan atau mungkin yang penting dia tanggung jawab, berarti itu adalah kriteriamu. Karena ganteng bisa kamu nego, family man-nya bisa kamu nego. Yang penting dia tanggung jawab. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang rumah tangga, itu kan tentang di mana ada dua pribadi, dua karakter. Contoh misalnya Mbak Resa sama Mas A gitulah ya. Mbak Resa itu sekarang usianya berapa? Masih 22 tahun. Ya, oke, tak kirain. Aduh, tua. Aduh. Heeh. Oke, 22 tahunmu sekarang ini adalah akumulasi dari perjalanan hidupmu. Yang membentuk kamu itu satu, pola asuhmu, yang kedua lingkungan di mana kamu tumbuh, yang ketiga perjalanan hidup. Inilah paketannya. Kan gitu kan ya. Nah, paketan Mbak Resa sama si A nanti, si A ini kan juga adalah akumulasi ya dari pola asuhnya, lingkungan dan perjalanan hidup. Ini suruh jadi satu dengan dalam bentuk pernikahan. Benar enggak? Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya gini, kadang-kadang itu orang berkeluarga itu punya satu tujuan atau satu ekspektasi dan akhirnya ketika ekspektasi tidak sesuai itu jadi konflik. Contoh, aku ketemu si A ini gara-gara dia kerja, mungkin aku ketika nikah sama dia nanti finansialku akan stabil. Yo nek bisa ngei stabil, nek ora jadi masalah loh itu. Yang penting kan makanya tanggung jawab Mas Mama ya. Keuangan dia lagi nggak stabil, tapi dia itu ada punya tanggung jawab. Pasti dia kayak punya banyak cara gimana sih untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil aku gitu. Oke, sekarang kita pakai tanggung jawab. Ketika kamu di situ ada ekspektasi dan kamu menggantungkan nasibmu, hidupmu kepada dia, apakah itu pasti positifnya dan pasti aman? Enggak, aku sendiri juga harus punya, maksudnya apa ya, kayak kemampuan untuk membantu dia di saat dia itu lagi down keuangannya. Enggak, maksudnya gini, kan kamu kan seorang istri nanti nih, contoh misalkan ya, kamu ketemu si A, A itu orang yang tanggung jawab, katakanlah gitu. Terus kamu karena ketemu si A ini, kamu pengen nikah gara-gara dia tanggung jawabnya. Terus kamu serahkan semuanya nih, pokoknya hidupku, matiku untuk si A. Mungkin nggak nanti ada sebuah kekecewaan di situ? Pasti ada Ada ya, lah. pasti ada. Bisa wah cemburu deh bahasane sapa kayak guruku lah. Bener nggak? Iya, Ya, kalau menurutku keluarga itu atau rumah tangga itu bukan tentang ekspektasi, tapi tentang di mana kita berbagi kebahagiaan. Silahkan kamu punya bahagia, kamu selesai, si A sudah punya bahagia dan selesai, kalian berbagi bahagia. Bukan saling menuntut jatuhnya. Kalau nanti jatuhnya saling menuntut, nanti saling nunjuk, kamu tuh harus kayak aku, kamu tuh harus menurut aku. Itu pasti jadi konflik. Intinya kalau mau bangun rumah tangga silahkan berbagi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan, apalagi menanggungkan atau menggantungkan nasibmu sama pasanganmu. Meskipun itu adalah orang pilihanmu dan itu sudah masuk kriteria, tapi ingat kognitif kita itu berjalan dan kognitif kita itu akan memproyeksikan apa yang menjadi perilaku kita. Beda loh ya, oh iki aku punya punya kriteria laki-laki harus tanggung jawab, tapi aku udah bahagia loh, aku udah siap, aku udah selesai sama diriku loh. Ya udah, ayo kita berbagi kebahagiaan. Ya udah kita ayo jalan bareng. Kita berbagi cerita segala macam. Itu malah lebih aman. oke, terima Oke. kasih Mas. Oke, ini udah ada 2 curhatan aku sama Reza. Teman-teman ada yang mau curhat nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak aku lanjut loh, aku yang tanya loh. Ini tentang rumah adalah maut. Gimana? Gimana? Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya teman-teman yang di sini? Mas Wahid? Boleh. Oke, kesini dong Mas, biar teman-teman online itu kelihatan. Kan aku rak lenang dewi Mas Rene Mas. Silakan. Enak aku sini, Mas, ganteng dewi silakan. gini aku. Iya dong, Iya, boleh sini, kesini. sini. Biar teman-teman online tuh lihat juga. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sedikit bahas soal saling berbagi kebahagiaan. Jadi selesai dengan diri sendiri. Nah, tapi saya agak sedikit mikir bagaimana ketika kan tadi pasangan pasti saling ekspektasi kan. Cara ngatasinya gimana? Maksudnya kan ya oke lah kita selesai dengan diri sendiri, maksudnya saya dengan masa laluku udah selesai, istri dengan masalahnya udah selesai. Anggap aja itu udah terjadi. Tapi apakah langsung bisa berbagi-bagian? Pasti kan ada satu hal yang istilahnya itu harus dibangun. Iya kan? Nah menurut Mas sendiri cara itu yang tepat seperti apa? Oke, makasih Mas Wahid. Izin merespon ya, jadi gini. Aku ngomongin mulai dari mana ya? Gini. Ini kan konsep tentang berbagi kebahagiaan, kan gitu kan ya. Jadi yang namanya keluarga, gak mungkin gak ada masalah, benar? Betul. Biasanya kalau kita ambil konsep konflik keluarga itu ada 3 lah yang paling dasar. Kita nggak usah ngomongin tentang detail, waktunya nggak nyanda gitu. 1, komunikasi, 2, finansial, 3, seksual. Ya, kalau kita ngomongin tentang rumah tangga ya kita ngomongin seksual dong, nggak bisa kalau nggak. Iya Mas. Kan gitu iya. ya. Oke. Nah, 3 ini itu kan jadi satu acuan di mana kalau misalkan ada yang lemah atau ada yang miss, mungkin jadi konfliknya bisa jadi karena antara mereka berdua sepasang pasutri itu atau nanti ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu ya mungkin pihak ketiga yang dimaksud negatif itu atau bisa jadi orang tua. Mertua juga ya. Mertua juga, itu juga negatif loh. Ipar adalah maut juga ya. Nah, bisa jadi itu. Cuman kan balik lagi nih. Sisi di mana di dalam konsep keluarga itu Mas Wahid pingin milih yang lebih sehat itu kan ada ya 2 pola ya, melayani dan dilayani. Apa yang terjadi ketika seorang suami dan istri ini sama-sama pengennya dilayani? Yang terjadi apa? Ribut. Iya, bertengkar. Aku pengennya nek isuk mangan soto, sijine ngopengine mangan bakso, guru-guru sarapan udah digeger. Betul banget. Karena pengen sama-sama dilayani. Lalu apa yang terjadi ketika si suami itu selalu melayani, tapi si istri itu sering dilayani? Apa yang terjadi? Gimana tadi Mas? Suami selalu melayani. Selalu melayani. Si istri selalu dilayani. Yang terjadi pada keluarga itu apa? Kecemburuan. Adanya ratu. Oh, ratu. Benar nggak? Benar-benar. Iya, Tapi benar. kebalikannya juga sama. Kalau yang melayani istri terus, yang ngalah terus segala macam, suami yang pinginnya dilayani karena egonya gede, ya jadinya adanya raja. Adanya keluarga yang mungkin pondasinya bagus, baik, kuat segala macam ya karena saling melayani. Seperti doanya di dalam Islam ketika kita menikah, sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu kan artinya saling mengisi. Kalau misalkan Mbak Resa udah nikah gitu ya, Mbak Resa sakit, nanti suaminya yang nyari obat. Oh, suaminya yang capek, dia yang mijetin, kan gitu toh. Mbak Resa jatuh, nanti dia yang gendong, kan gitu. Ojo tonggoni sing gendong, Mbak, ojo gelem. Aduh, tangganya. Kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong saling berbahagia ya karena kita sudah bahagia, kita sudah selesai dengan diri kita, ya akhirnya kita akan memancarkan suatu kebahagiaan itu. Gak ada ego yang muncul. Ekspektasi otomatis turun. Meskipun ada satu tujuan ya. Gak mungkin di dalam keluarga itu gak punya tujuan, gak punya prinsip, gak ada keinginan, gak mungkin. Pasti ada. Cuman egonya tolong dikurangi. Dengan cara apa? Nunjuk awake dhewe. Aku pengen jadi suami untuk Mbak Resa itu yang baik seperti apa. Nanti Mbak Resa juga sama. Aku pengen jadi istrinya si A yang baik seperti apa. Kan gitu. Konsepnya kita nunjuk diri sendiri, bukan nunjuk orang lain. Kalau nunjuk orang lain jatuhnya ekspektasi tadi. Gimana Mas? Udah jelas? Benar. Karena hidup ini semuanya tentang refleksi kalau menurutku. Apapun itu. Kita ngomongin tentang kesehatan, ngomong keluarga, ngomongin tentang pekerjaan, ngomongin tentang pendidikan, ngomongin tentang kita ngasuh anak nanti, semuanya refleksi kok. Apalagi kita ngomongin anak ya. Wong anak itu role model pertama itu kan orang tua. Bener Gerbang banget. pertamanya orang tua. Orang tane Betul. dablek ya anaknya jo berharap ora dablek. Oke, terima kasih untuk Mas Ivan, untuk ruang dialog kali ini. Bisa kasih applause dong untuk Mas Ivan.
Oke, mungkin selanjutnya nanti kita akan tahlil ya. Habis itu langsung ke nongkrong tobat. Sekali lagi terima kasih Mas Ivan Terima untuk kasih, ilmunya. Mas Ivan. Kita bisa bertemu nanti ya, suatu saat nanti lagi kalau Mas Ivan legowo datang lagi ke ruang dialog di Santren Delik untuk memberikan kita ilmu-ilmu tentang psikolog. Nanti aku juga mau curhat ya. Boleh. Oh ya, yang baru Jangan- datang ini kalau ada yang mau curhat sama Mas Ivan langsung aja itu di follow Instagramnya di @binarkalbupsikolog. Langsung dikepo-kepoin di situ, cari alamatnya. Kalau enggak langsung ke belakang nanti kenalan sama Mas Ivan langsung. Tapi hati-hati soalnya lagi cari istri kedua. Aduh gimana ini? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.